hanya itu, mayat-mayat tersebut ditemukan dalam kondisi aneh, seperti wajah yang ketakutan, kulit pucat, gigi yang rapat namun bibir yang terbuka, mata melotot, dan lengan yang menjulur seperti sedang mencengkram sesuatu. Halo guys, jumpa lagi dengan Nia. So, hari ini kita akan membahas mengenai misteri-misteri di Indonesia yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Lalu seperti apa misteri-misteri tersebut? Langsung aja kita mulai. Misteri yang pertama adalah munculnya sebuah blog bertuliskan Cipetir di lautan Eropa. Cerita ini bermula pada tahun 2012, seorang pemuda bernama William Tracy menemukan sebuah blok karet bertuliskan Cipetir di pesisir pantai New Quay, Cornwall, Inggris. Pada saat itu awalnya orang-orang mengira bahwa blok persegi tersebut berasal dari kapal Titanic yang karam pada tahun 1912. Namun, beberapa fakta baru ditemukan beberapa tahun ini. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, Tracy akhirnya tahu bahwa Cipetir merupakan nama perkebunan karet yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, yang beroperasi pada akhir abad 19 sampai awal 20. Nah, ternyata benda tersebut bukan merupakan karet murni, tetapi guta perca, sejenis getah pepohonan yang hidup di semenanjung Malaya dan Malaysia. Nah, pada saat itu, material tersebut digunakan untuk membungkus kabel telegraf dasar laut. Setelah mengungkap benda temuannya tersebut di Facebook, ternyata terungkap pula bahwa bukan hanya Tracy yang menemukan benda tersebut juga ditemukan di negara-negara lain di Eropa. Pada saat itu ada spekulasi yang mengatakan bahwa kotak guta perca tersebut berasal dari kapal Titanic. Tapi belum ada kejelasannya sampai sekarang. Setahun setelah ia mengungkap temuannya tersebut, ia diberitahu oleh dua orang yang tidak bersedia disebutkan namanya bahwa blok guta perca tersebut berasal dari kapal kargo Jepang yang bernama Miyazaki Maru yang karam pada saat Perang Dunia Pertama. Menurut ahli oceanografi, blok Cipetir ini sudah mengambang di samudera selama berabad-abad. Bahkan setelah dihitung, blok Cipetir ini sudah mengelilingi dunia selama 3 kali. Candi Borobudur terletak di daerah Magelang, Jawa Tengah, dan didirikan pada abad ke-9, tepatnya pada kekuasaan Kerajaan Syailendra, yang merupakan candi atau kuil terbesar di dunia. Terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar, 3 pelataran berbentuk melingkar, dan paling atas terdapat stupa utama yang ukurannya sangat besar. Pada dindingnya dihiasi lebih dari 2000 panel relief dan lebih dari 500 arca Buddha. Nah, di balik fakta yang sudah terungkap, ternyata ada sebuah misteri yang masih belum terungkap sampai sekarang, yaitu tentang hilangnya Candi Borobudur ini pada tahun 1006 Masehi. Pada saat itu terjadi letusan Gunung Merapi, dan letusannya ini menyebabkan Candi Borobudur tertimbun oleh abu vulkanik. Setelah itu kemudian keberadaan Candi Borobudur ini hilang selama berabad-abad. Nah, selama itu pula Candi Borobudur ini tertimbun, terpendam, dan tak kasat mata, ditumbuhi oleh pohon-pohon dan semak-semak belukar sehingga mirip dengan bukit. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa memang Candi Borobudur ini ditinggalkan karena suatu hal. Karena pada tahun 928 dan 1006 Masehi, Raja Kusindo pernah memindahkan Kerajaan Medang ke Jawa Timur karena serangkaian letusan Gunung Merapi. Namun hal ini masih belum tahu kebenarannya. Lalu pada tahun 1811 sampai 1816, ketika perang Inggris-Belanda memperebutkan Jawa, dan pada saat itu Jawa sedang berada di bawah kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang pada saat itu merupakan gubernur jenderal, menemukan kembali Candi Borobudur ini. Karena pada saat itu memang Raffles ini memiliki minat terhadap budaya dan seluk-beluk Jawa.
Hingga dalam perjalanannya mengelilingi Jawa, ia pun mengumpulkan artefak-artefak Jawa dan menulis tentang sejarah Jawa dan kebudayaannya. Lalu pada saat ia di Semarang pada tahun 1814, ia diberitahu bahwa ada candi besar di dalam hutan yang terletak di dekat desa Bumi Segara. Setelah mereka menemukan candi tersebut, mereka pun memulai membersihkan candi tersebut dari abu vulkanik dan semak-semak belukar, hingga candi tersebut bersih sepenuhnya pada tahun 1835. Kemudian karena hal inilah, Raffles dianggap berjasa dalam penemuan kembali Candi Borobudur yang sempat hilang. Selanjutnya adalah sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia pada tahun 1940-an ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Kisah ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal hantu SS Orang Medan. Nah, menurut cerita, kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah sama sekali. Jadi tidak ada catatan pembuatan, catatan pembelian, dan lain sebagainya. Namun berdasarkan nama dari kapal tersebut, Orang Medan, yang kurang lebih artinya adalah orang yang berasal dari Medan. Namun, baik dari pihak Indonesia ataupun Belanda tidak merasa memiliki kapal tersebut. Pada saat itu, komunikasi antar kapal masih menggunakan gelombang radio dan sebuah alat yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi sebuah sandi Morse. Nah, pada hari ketika peristiwa nahas menimpa kapal SS Orang Medan ini, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal tersebut. Panggilan tersebut terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda dan Inggris yang menerjemahkan bahwa panggilan tersebut mengatakan bahwa semua awak kapal dan kapten telah tewas dan kemungkinan semuanya telah mati. Setelah beberapa menit kemudian, terdengar lagi ketukan sandi Morse yang berasal dari kapal tersebut yang diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang mengatakan, "Saya hampir mati." Panggilan darurat itu direspon oleh sebuah kapal berbendera Amerika Serikat, yaitu SS Silver Star, yang pada saat itu berada tidak jauh dari kapal tersebut. Ketika mereka mengirimkan jawaban permintaan tolong tersebut dengan sandi Morse, ternyata sudah tidak ada tanggapan dari kapal tersebut. Nah, setelah kapal Silver Star tersebut dekat, mereka pun langsung saja memasuki kapal SS Orang Medan untuk menyelamatkan kru-kru yang ada di sana. Namun sayangnya, kru-kru SS Orang Medan semuanya telah meninggal berserakan di geladak kapal tersebut, persis seperti yang dituliskan di dalam sandi Morse. Tak hanya itu, mayat-mayat tersebut ditemukan dalam kondisi aneh, seperti wajah yang ketakutan, kulit pucat, gigi yang rapat namun bibir yang terbuka, mata melotot, dan lengan yang menjulur seperti sedang mencengkram sesuatu. Seekor anjing pun ditemukan telah mati di dek kapal dengan keadaan membeku, mengeram kepada seseorang yang tidak diketahui. Nah, keadaan pun terjadi pada kru SS Silver Star pada saat mereka berada di palka kapal tersebut. Mereka merasa udara lebih dingin, padahal pada saat itu suhu udara berada pada 43 derajat Celcius. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal SS Orang Medan yang memaksa kru-kru SS Silver Star ini kembali ke kapalnya, dan tak lama kemudian tiba-tiba kapal tersebut meledak dan pada akhirnya tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Nah, lebih anehnya lagi, ternyata tidak ada sama sekali catatan registrasi kapal SS Orang Medan yang terregister di kapal pengiriman, dan juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal tersebut yang dapat ditemukan. Misteri selanjutnya adalah kisah tentang piramida tertua yang dipercayai berasal dari Indonesia. Misteri ini dimulai oleh penelitian dari seorang sejarawan Belanda, N.J. Krom, pada tahun 1914 yang melakukan penelitian di situs megalitik di Bukit Cianjur, Jawa Barat.
Kemudian ilmuwan tersebut menuliskan bahwa situs kuno itu merupakan objek penelitian yang sangat menarik. Tapi seiring berjalannya waktu, situs itu dan misteri yang ada di sana dilupakan oleh publik. Kemudian misteri tentang Bukit Padang ini muncul kembali ketika sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian bencana kuno yang dibentuk di bawah bantuan sosial dan bencana dari staf khusus kepresidenan dan dengan bantuan tim riset internasional lainnya. Nah, dari penelitian ini disimpulkan bahwa Bukit Padang bukan merupakan bukit, melainkan sebuah piramida tertua yang ada di dunia. Ahli geologi Danny Hillman mempercayai bahwa situs ini dibangun sekitar 9.000 sampai 20.000 tahun yang lalu sebelum piramida yang ada di Mesir. Nah, hal itulah yang membuat Bukit Padang menjadi salah satu misteri Indonesia yang belum terungkap hingga sekarang. Pulau Madagaskar adalah sebuah pulau yang belum dijelajahi sejak ribuan tahun yang lalu dan hanya menjadi habitat lemur sejak dulu. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murray Cox dari AC University menemukan bahwa setidaknya 28 dari 30 penduduk Madagaskar berdarahkan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menguji sampel DNA dan dengan penemuan objek kuno yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan Jawa kuno di era Sriwijaya memerintah. Nah, selain memiliki ciri-ciri fisik yang sama, ternyata bangunan-bangunan yang ada di Madagaskar juga memiliki ciri yang sama seperti bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Selain itu, makanan-makanan yang ada di sana pun memiliki kesamaan seperti yang ada di Indonesia. Contohnya pada saat itu, seorang peneliti dari Indonesia yang berada di Madagaskar menemukan sebuah makanan yang sangat akrab dengan kita, yaitu sate yang dijual di tepian jalan Madagaskar. Atlantis dikenal sebagai negara terbesar di masa lalu yang digambarkan dengan peradaban yang sangat maju dengan pengetahuan orang-orang tentang maritim, seni budaya, musik, dan teknologi sangat maju, bahkan mungkin lebih modern daripada sekarang. Nah, negara besar ini digambarkan sebagai negara yang jauh dari kemiskinan karena memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Namun sayangnya, setelah bertahun-tahun, orang-orang Atlantis ini menjadi serakah dan kemudian terjadilah bencana yang mengakibatkan Atlantis ini tenggelam. Nah, diperkirakan Atlantis ini telah ada sejak 11.600 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun diperdebatkan, ternyata ada spekulasi yang mengatakan bahwa Atlantis ini berada di Indonesia. Alasannya adalah yang pertama, Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang terelasi karena pada saat itu Atlantis digambarkan sebagai negara yang juga memiliki banyak sekali gunung berapi. Nah, ledakan gunung apilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Atlantis tenggelam. Selain itu, Santos mengatakan bahwa Atlantis berada di Sundaland, yaitu bagian selatan India, Sri Lanka, termasuk juga Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, jika kita melihat garis gunung yang ada di Indonesia, mungkin masuk akal jika pada masa lalu gunung-gunung tersebut pernah meledak sampai menenggelamkan Atlantis. Kemudian, Santos juga menambahkan bahwa Atlantis pada saat itu berada di daerah yang bisa bercocok tanam dan beternak. Alasan inilah yang juga membuat Indonesia dikaitkan erat dengan Atlantis, karena Indonesia berada di daerah tropis yang juga cocok untuk bercocok tanam dan beternak. Terlebih lagi jika kita berbicara mengenai karakteristik Atlantis yang menguasai maritim. Tentu saja, pasti pada saat itu Atlantis dikelilingi oleh banyak lautan, sama seperti Indonesia pada saat ini. Nah, alasan-alasan tersebutlah yang mengatakan bahwa Indonesia adalah the lost Atlantis. Oke guys, jadi itulah misteri-misteri terbesar yang ada di Indonesia yang belum terungkap kebenarannya hingga sekarang. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percayai misteri-misteri ini? Please komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.